Malam itu, di sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta, suasana makan malam berubah tegang. Di meja panjang berlapis marmer putih, Rafa, anak bungsu keluarga kaya keturunan pengusaha properti, memberanikan diri membuka suara. "Ayah, Ibu, aku ingin menikah dengan Nisa," ucapnya lirih namun mantap. Sendok yang dipegang sang ayah, Tuan Arman, terhenti di udara. Tatapan matanya tajam menusuk. "Nisa, gadis kampung yang bekerja di warung nasi." "Rafa, kau bercanda." Rafa menunduk sebentar, lalu menatap ayahnya dengan keberanian yang tersisa. "Aku serius, ya, dia bukan seperti yang ayah pikir. Dia jujur, baik, dan aku mencintainya." Seketika meja makan menjadi hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Sang ibu, Nyonya Ratna, menatap putranya dengan wajah kecewa. "Rafa, kau bisa memilih siapapun. Anak pengusaha, model, bahkan dokter. Tapi kenapa harus perempuan dari kampung? Karena dia tulus, Bu. Dia nggak peduli aku anak siapa. Dia cuma peduli sama aku sebagai Rafa, bukan karena uang atau status." Sang kakak, Ray, yang sejak tadi diam, tersenyum sinis. "Kasihan, kau pikir cinta bisa bayar tagihan listrik, Raf? Dunia ini bukan dongeng." Namun Rafa tak goyah. Dalam hati kecilnya, ia tahu Nisa bukan gadis biasa. Ada sesuatu pada mata gadis itu, ketulusan dan kekuatan yang tidak pernah ia temukan di dunia orang kaya. Setelah percakapan itu, suasana rumah berubah dingin. Ayahnya jarang berbicara dengannya, ibunya menghindar, dan kakaknya selalu mengejek. Tapi di balik semua tekanan itu, Rafa tetap pergi diam-diam ke warung kecil di pinggir jalan, tempat Nisa bekerja. Malam-malam sederhana mereka di bawah lampu temaram warung menjadi pelarian dari dunia yang mengekangnya. "Rafa, kalau keluargamu nggak setuju, aku nggak mau jadi penyebab kamu dimusuhi mereka," kata Nisa suatu malam. "Aku nggak peduli, Nisa, aku cuma ingin hidup sama kamu, sesederhana apapun itu." Dan di sanalah kisah cinta yang akan mengguncang dua dunia dimulai. Cinta antara pewaris keluarga kaya dan gadis yang disangka kampungan, tapi menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah segalanya. Pagi itu, Rafa baru saja tiba di rumah setelah semalam menemani Nisa di warung. Belum sempat ia melepas jaket, suara keras menggema dari ruang kerja ayahnya. "Rafa, masuk ke sini sekarang juga." Langkahnya berat, tapi ia tahu ini saatnya menghadapi badai. Di dalam ruangan, Tuan Arman duduk di balik meja besar dari kayu jati. Wajahnya tegang, mata penuh amarah. Di atas meja, tergeletak foto Rafa bersama Nisa diambil diam-diam oleh sopir keluarga. "Kau masih berhubungan dengan gadis itu?" bentaknya. Rafa menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Ya, ayah, aku serius dengan Nisa. Aku berniat menikahinya." Suasana mendadak membeku. Tuan Arman menatap tajam, tangannya mengepal. "Dengar baik-baik, Rafa, kalau kau tetap keras kepala, kau akan kehilangan segalanya. Rumah ini, mobilmu, rekening, dan nama keluarga. Aku akan coret kau dari daftar ahli waris." Kata-kata itu menampar keras. Namun, Rafa tidak bergeming. Kalau cinta yang tulus harus dibayar dengan semua itu. "Aku siap, ayah." Suara tamparan keras terdengar. Nyonya Ratna yang baru masuk menjerit kecil, namun tak berani menahan. "Rafa, sadarlah. Dia cuma wanita kampungan yang ingin naik derajat. Kau buta karena cinta." Rafa memejamkan mata menahan sakit di pipinya. "Aku tahu siapa dia, Bu. Aku sudah melihat matanya. Dia nggak peduli aku siapa, dan justru itu yang membuatku yakin." Tuan Arman berdiri, menunjuk pintu dengan marah. "Kalau begitu, keluar dari rumah ini. Aku tak mau punya anak bodoh yang menjatuhkan nama keluarga." Rafa menatap ayahnya untuk terakhir kali, lalu melangkah keluar. Di tangga, ia berpapasan dengan Ray, kakaknya, yang tersenyum mengejek. "Selamat tinggal, adikku. Nikmati hidup miskinmu bersama gadis warung itu." Malamnya, Rafa datang ke warung Nisa dengan mata sembab. Ia duduk tanpa bicara. Nisa yang melihatnya langsung tahu sesuatu telah terjadi. "Kamu diusir, ya?" tanyanya pelan. Rafa mengangguk, menatap wajah wanita yang kini menjadi seluruh hidupnya. "Tapi aku nggak menyesal. Nisa, mulai malam ini, aku cuma punya kamu." Nisa menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, kita hadapi semuanya bersama. Aku nggak akan ninggalin kamu." Dari malam penuh air mata itu, mereka memulai kisah cinta yang harus menembus jurang perbedaan. Tapi siapa sangka, gadis yang dikira kampungan itu menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Hari itu, langit mendung seolah ikut merasakan beratnya keputusan yang diambil.
Rafa, tanpa restu keluarga, tanpa pesta megah, ia memilih menikahi Nisa di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Tak ada jas mahal, tak ada tamu terhormat, hanya selembar sajadah, saksi dua orang, dan cinta yang tulus sebagai saksi utama. Rafa mengenakan kemeja putih sederhana, sementara Nisa, dengan kerudung lembut berwarna krem, terlihat menunduk penuh haru. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin sederhana. Saya terima nikahnya Nisa binti Hasan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suara Rafa bergetar, tapi matanya penuh keyakinan. Saat ijab kabul selesai, Nisa menitikkan air mata bahagia. Ia tahu, laki-laki di depannya telah meninggalkan segalanya demi cinta yang tulus. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, berita pernikahan mereka bocor ke media sosial. Ray, kakak Rafa, sengaja menyebarkan foto pernikahan sederhana itu dengan caption penuh sindiran. Adikku, pewaris keluarga Arman Group, kini resmi menikah dengan wanita penjual nasi. Semoga bahagia di rumah kontrakan ya. Komentar netizen pun membanjiri unggahan itu. Sebagian menertawakan, sebagian iba. Tapi yang paling pedih adalah reaksi dari keluarga besar. Malam itu, Tuan Arman menggelar rapat keluarga. Mulai hari ini, nama Rafa resmi saya hapus dari semua dokumen perusahaan. Tidak ada lagi hubungan darah antara kami. Seketika suasana ruang rapat mencekam. Beberapa kerabat berbisik pelan, sebagian menggeleng tak percaya. Sayang sekali, anak sepintar itu rusak karena perempuan kampung, gumam salah satu bibi. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil mereka, Rafa dan Nisa duduk di lantai, menikmati nasi telur sederhana. Maaf ya, Mas, semua jadi susah gara-gara aku, ucap Nisa dengan mata berkaca. Rafa tersenyum, mengelus rambutnya lembut. Jangan bilang begitu, aku justru baru ngerasa hidup sekarang. Hidup yang nyata, bukan hidup yang dibeli uang. Di luar, hujan mulai turun, tapi di balik hujan itu, ada kehangatan cinta yang tumbuh tanpa pamrih. Mereka tidak tahu, dunia sedang menertawakan mereka. Namun waktu akan membalik segalanya karena tak ada yang menyangka. Wanita yang disebut kampungan itu, sebenarnya memiliki nama belakang yang bisa membuat semua orang terdiam. Hari-hari pertama setelah pernikahan menjadi ujian berat bagi Rafa dan Nisa. Dari seorang pewaris keluarga kaya dengan mobil mewah dan pakaian berkelas, Rafa kini harus hidup di rumah kontrakan kecil di gang sempit, berdinding triplek dan beratap seng. Setiap pagi, Rafa membantu Nisa berjualan nasi di depan rumah kontrakan. Meja kecil dari kayu bekas menjadi tempat mereka menggantungkan harapan. Nasi uduk, lontong sayur, sambal goreng ati, murah meriah. Seru Nisa sambil tersenyum ramah pada pelanggan. Rafa, dengan tangan yang dulunya tak pernah menyentuh pekerjaan kasar, kini terbiasa mencuci piring dan mengantar pesanan. Kadang ia kelelahan, tapi setiap kali melihat senyum Nisa, rasa capek itu hilang seketika. Suatu sore, saat mereka menghitung hasil jualan yang tak seberapa, Nisa menatap Rafa penuh ragu. Mas, kamu nggak menyesal ninggalin semua itu? Rumah, harta, mobil, semuanya. Rafa menggeleng pelan. Kalau semua itu harus kutukar demi bisa makan bareng kamu tiap hari, aku rela. Nisa, aku nggak kehilangan apa-apa. Justru aku menemukan arti hidup yang sebenarnya. Kata-kata itu membuat Nisa menitikkan air mata. Ia tahu, cinta Rafa bukan sekadar janji. Lelaki itu telah membuktikan bahwa ketulusan lebih kuat dari kemewahan. Namun, kehidupan mereka tidak selalu mudah. Kadang hujan deras membuat warung mereka tergenang air. Kadang dagangan tidak laku. Bahkan pernah, mereka harus makan hanya dengan nasi dan garam. Suatu malam, saat listrik padam dan lilin menjadi satu-satunya penerang, Rafa memeluk istrinya erat. Kita pasti bisa lewat semua ini, Nis, aku janji. Suatu hari nanti kita bakal hidup lebih baik. Nisa menatap wajah suaminya yang diterangi cahaya lilin. Dalam hati, ia tahu sesuatu yang Rafa belum tahu, bahwa hidup mereka akan berubah cepat. Karena masa lalunya bukan seperti yang terlihat. Ia bukan hanya gadis kampung biasa. Ia adalah putri dari seorang pengusaha besar yang sengaja meninggalkan kehidupannya untuk mencari cinta sejati. Tapi rahasia itu belum saatnya diungkap. Untuk sementara, ia memilih tetap diam, menikmati hidup sederhana bersama suaminya yang telah membuktikan ketulusan sejati. Dan tanpa mereka sadari, takdir mulai bergerak pelan membawa seseorang dari masa lalu. Nisa datang kembali untuk membuka semua kebenaran. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit berawan, dan angin membawa aroma lembab dari hujan semalam.
Nisa baru saja membuka warung kecilnya ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang sempit tempat mereka tinggal. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berjas abu-abu rapi, berwajah tegas, dengan mata tajam yang memancarkan wibawa. Ia menatap sekeliling, lalu berjalan perlahan menuju warung Nisa. "Permisi, apakah benar ini tempat Nisa binti Hasan?" tanyanya sopan, namun nadanya seperti menyembunyikan sesuatu yang penting. Nisa yang sedang menata lauk tertegun. Ia menatap pria itu lama, wajah yang sangat ia kenal. "Tuan Adrian," bisiknya pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Akhirnya saya menemukanmu, Nona. Perusahaan sudah mencarimu berbulan-bulan." Wajah Nisa langsung pucat. Ia menatap kanan kiri, memastikan Rafa tidak melihat. "Jangan panggil saya Nona. Tolong, jangan di sini," ujarnya cepat, penuh panik. Adrian menatapnya serius. "Kau tidak bisa terus sembunyi, Nisa. Tuan besar sedang sakit keras. Ia ingin menemuimu sebelum terlambat." Air mata Nisa menetes tanpa bisa ditahan. "Aku sudah memilih hidupku, Adrian. Aku bukan bagian dari dunia itu lagi." Namun, sebelum percakapan mereka selesai, Rafa datang dari arah belakang membawa dus berisi bahan dagangan. Ia menatap curiga. "Nis, siapa dia?" Nisa tergagap, mencoba tersenyum. Ini cuma pelanggan, Mas." Tapi Rafa tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tatapan pria berjas itu tidak seperti pelanggan biasa. Ia menatap Nisa dengan hormat, bukan seperti orang asing. Adrian mengangguk sopan pada Rafa. "Saya pamit dulu. Tapi ingat, Nona, waktu kita tidak banyak." Mobil hitam itu pun melaju pelan meninggalkan gang kecil itu. Rafa masih berdiri di tempat, menatap punggung mobil yang semakin menjauh. "Nisa, siapa dia sebenarnya?" tanyanya pelan. Namun Nisa hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Mas, ada hal yang belum bisa aku ceritain sekarang. Tapi suatu hari nanti kamu akan tahu semuanya." Rafa tak membalas. Hatinya berdebar campur resah. Sejak hari itu, pikirannya tak tenang. Siapa sebenarnya istrinya, dan kenapa pria berjas itu memanggilnya dengan sebutan Nona, seperti orang penting? Malam itu, saat Rafa tertidur, Nisa duduk di depan jendela, menatap langit yang gelap. "Maaf, Mas, aku terpaksa sembunyikan semuanya dulu. Aku cuma ingin kau mencintaiku karena siapa aku sebenarnya, bukan karena nama besar keluargaku." Ia tak tahu, rahasia besar yang ia sembunyikan itu akan segera terbongkar. Dan kehidupan sederhana mereka tak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah kedatangan pria misterius itu, suasana rumah kontrakan Nisa dan Rafa tak lagi sama. Rafa menjadi lebih diam, sering termenung, dan sesekali melamun sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia mencoba menepis rasa curiga, tapi wajah pria berjas itu terus menghantui pikirannya. Sampai akhirnya, pagi itu, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi warung tetangga. Kabar duka datang dari pengusaha besar dan pemilik Aldiron Corporation, Tuan Hasan Pradipta, yang dikabarkan tengah kritis di rumah sakit setelah serangan jantung. Pihak keluarga belum memberikan keterangan resmi, namun dikabarkan putri tunggalnya, yang sempat menghilang selama 2 tahun kini sedang dicari oleh pihak perusahaan. Rafa yang kebetulan sedang membantu tetangga langsung terpaku. Nama Hasan Pradipta terasa sangat familiar. Ia segera berlari pulang. Di rumah, Nisa sedang berkemas dengan wajah tegang. Tas kecil berisi pakaian sudah di tangannya. "Nisa, tunggu," seru Rafa dengan napas terengah. "Tuan Hasan Pradipta, itu ayahmu?" "Ya." Nisa terdiam lama. Air matanya menetes tanpa suara. "Iya, Mas," katanya lirih. "Aku sebenarnya bukan siapa-siapa yang kamu kira." Rafa menatap tak percaya. "Kamu bilang kamu cuma gadis kampung." Nisa menggeleng pelan. "Aku memang besar di kampung. Tapi aku putri tunggal pemilik Aldiron Corporation. Aku kabur 2 tahun. Lalu karena lelah hidup di bawah tekanan dan perjodohan yang gak pernah aku mau. Aku cuma pengen dicintai apa adanya, bukan karena nama atau harta." Rafa terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Semua pengorbanannya, rasa sakit karena diusir keluarga, tiba-tiba terasa kecil dibanding rahasia besar yang baru ia dengar. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" tanya Rafa dengan suara bergetar. "Karena kalau aku bilang, kamu pasti gak akan percaya cintaku tulus, Mas," jawab Nisa sambil menangis. Rafa memalingkan wajah, mencoba menahan gejolak di dadanya. "Jadi selama ini, kamu pewaris perusahaan besar, dan aku cuma laki-laki yang aku cintai karena hatinya, bukan karena statusnya," potong Nisa cepat. Hening, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Beberapa saat kemudian, mobil hitam yang sama datang menjemput Nisa, pria berjas itu. Adrian menunduk hormat kepada Rafa. "Tuan Rafa, kami mohon izin."
Nona Nisa harus segera menemui ayahnya sebelum terlambat. Nisa menatap suaminya dengan mata sembab. Aku akan kembali, Mas, aku janji. Mobil itu pun pergi meninggalkan gang sempit itu, membawa Nisa kembali ke dunia lamanya, dunia yang selama ini ia hindari. Rafa hanya berdiri di depan rumah, menatap debu jalan yang berterbangan, dadanya sesak. Ia baru menyadari, wanita yang dulu dianggap kampungan oleh keluarganya, ternyata pewaris utama perusahaan besar yang namanya dikenal di seluruh negeri. Namun, yang belum ia tahu, kepergian Nisa akan menjadi awal dari badai yang lebih besar. Pagi itu, berita besar mengguncang dunia bisnis. Di layar televisi, wajah Nisa terpampang jelas anggun, berwibawa, dan jauh berbeda dari sosok sederhana yang dikenal Rafa dan keluarganya dulu. Inilah penampakan putri tunggal Tuan Hasan Pradipta, pewaris Saaldiron Corporation, yang selama 2 tahun menghilang dan kini kembali untuk melanjutkan kepemimpinan perusahaan. Keluarga setelah sang ayah wafat, ruang keluarga besar keluarga Arman sontak hening. Tuan Arman menatap layar dengan wajah pucat, sementara Nyonya Ratna menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ray, yang biasanya penuh cemoohan, kini hanya bisa membeku. Itu Nisa. Gumam Ray tak percaya. Tidak mungkin, dia cuma perempuan kampung, sahut ibunya. Namun kamera televisi tak bisa berbohong. Nisa duduk di ruang konferensi pers dengan pakaian formal elegan, dikelilingi para pengusaha dan media. Dalam pidatonya, ia menyebut satu nama yang membuat seluruh keluarga Arman terperangah. Dan kepada suami saya, Rafa Arman, terima kasih karena tetap mencintai saya tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Dia adalah alasan saya berdiri di sini hari ini. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Cangkir di tangan Tuan Arman jatuh dan pecah di lantai. Suaminya, Rafa, teriaknya kaget. Nyonya Ratna terisak, sementara Ray hanya menatap kosong ke arah televisi. Semua kesombongan mereka runtuh seketika. Anak yang mereka usir dan hina, kini menjadi menantu dari pewaris perusahaan raksasa. Kita sudah melakukan kesalahan besar, kata Nyonya Ratna lirih. Aku bahkan mencoretnya dari ahli waris, bisik Tuan Arman dengan suara bergetar. Malamnya, keluarga Arman mendatangi rumah kontrakan lama Rafa, tapi rumah itu kosong. Hanya sisa papan nama kecil bertuliskan, warung Nisa yang tergantung miring di depan pintu. Dia sudah pergi, Pak, kata tetangga. Sekarang tinggal di rumah besar di Menteng. Katanya dia pewaris perusahaan besar. Kami juga baru tahu. Air mata menetes di pipi Nyonya Ratna. Kita menghina menantu sendiri, bahkan mengusir anak kita demi gengsi, katanya sambil terisak. Sementara itu, di tempat lain, Rafa duduk di kursi besar ruang tamu rumah baru mereka, rumah milik keluarga Nisa. Ia masih belum terbiasa dengan kemewahan itu. Nisa menghampiri, memegang tangannya lembut. Mas, aku udah janji bakal bawa kamu ke kehidupanku yang sebenarnya. Tapi aku nggak akan biarkan dunia ini mengubah kita. Rafa menatapnya dengan senyum tipis. Aku nggak butuh istana, Nis. Aku cuma butuh kamu tetap jadi Nisa yang dulu. Di luar sana, keluarga yang dulu mengusirnya kini tenggelam dalam penyesalan dan rasa malu. Sementara Rafa dan Nisa, dua insan dari dunia berbeda, kini berdiri bersama, membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah bisa diukur dengan harta atau status. Namun kisah mereka belum berakhir, karena keluarga Rafa yang terpuruk kini punya niat lain, mendekati kembali Rafa demi kekuasaan dan uang. Sore itu, langit Jakarta tampak muram. Di halaman rumah mewah keluarga Aldiron, deretan mobil mewah berhenti satu persatu. Dari salah satunya turun Tuan Arman, Nyonya Ratna, dan Ray, keluarga yang dulu mengusir Rafa tanpa ampun. Kini wajah mereka tak lagi sombong. Ada gugup, ada penyesalan, tapi juga sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan mereka, ambisi. Pintu besar terbuka. Seorang pelayan membungkuk sopan dan mempersilakan mereka masuk. Rafa muncul di ruang tamu berpenampilan rapi dengan kemeja putih dan wajah tenang. Jauh berbeda dari pemuda sederhana yang dulu mereka hina. Nisa berdiri di sampingnya, tampak elegan dalam balutan gaun sederhana namun berkelas. Hening sesaat, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Rafa, suara ibunya parau. Nak, kami datang untuk meminta maaf. Rafa terdiam lama, tatapannya dingin, namun tak penuh dendam. Setelah semua yang terjadi, kalian baru datang sekarang. Tuan Arman menunduk, suaranya bergetar. Ayah salah. Nak, ayah terlalu keras kepala. Ayah kira Nisa hanya gadis yang ingin memanfaatkanmu. Ternyata kami yang buta. Nisa menatap mereka lembut. Kami memaafkan, Pak, Bu, tapi maaf.
Kami juga belajar banyak dari luka yang kalian buat. Ray, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Rafa, aku juga minta maaf. Dulu aku terlalu angkuh, tapi mungkin sekarang kita bisa mulai lagi. Kita bisa bekerja sama keluarga Arman dan Aldiron, gabungan dua perusahaan besar. Kita bisa lebih kuat bersama. Kata-kata itu membuat Nisa dan Rafa saling berpandangan. Nada suaranya berbeda, bukan penyesalan, tapi rencana bisnis. Rafa tersenyum tipis. Jadi ini alasan kalian datang, bukan untuk keluarga, tapi untuk kekuasaan. Wajah Ray langsung berubah tegang. Bukan begitu maksudku. Cukup, potong Rafa dengan tenang tapi tegas. Dulu kalian mengusirku tanpa berpikir. Kalian bahkan mencoret namaku dari daftar ahli waris. Sekarang, setelah tahu siapa istriku, kalian datang membawa senyum palsu. Aku bukan orang yang sama seperti dulu. Tuan Arman menunduk malu. Sementara Nyonya Ratna mulai menangis. Kami benar-benar menyesal. Nak, kami kehilangan kamu bukan cuma sebagai anak, tapi juga sebagai manusia. Suasana hening. Nisa kemudian berkata lembut, "Maaf Pak, Bu, kami tidak menutup pintu silaturahmi. Tapi biarkan waktu yang membuktikan apakah hati kalian benar-benar tulus." Keluarga Arman pun pamit dengan langkah berat. Saat mobil mereka menjauh, Rafa menatap keluar jendela, matanya redup. "Nis, aku nggak bisa bohong. Mereka masih keluargaku. Tapi luka itu belum sembuh." "Aku tahu, Mas," jawab Nisa lembut. "Yang penting sekarang kita tetap jadi orang baik, meski dulu pernah disakiti." Dari balik tirai jendela, Rafa memandangi jalan yang basah oleh hujan. Ia sadar, pertemuan itu bukan akhir, melainkan awal dari ujian baru antara cinta, kejujuran, dan ambisi keluarga yang tak pernah padam. Waktu berlalu, 6 bulan setelah pertemuan yang mengguncang itu. Kehidupan Rafa dan Nisa berubah sepenuhnya. Mereka tak hanya dikenal sebagai pasangan pewaris kaya raya, tapi juga sebagai pasangan dermawan yang rendah hati, yang tak pernah melupakan masa-masa sulitnya. Alih-alih menikmati kemewahan, Rafa dan Nisa mendirikan Yayasan Cahaya Cinta, tempat pelatihan kerja dan pendidikan gratis bagi anak muda dari keluarga miskin. Rafa sendiri yang mengajar keterampilan digital, sementara Nisa membantu perempuan desa belajar usaha kecil. "Aku cuma nggak mau ada orang lain yang ngerasain hinaan kayak dulu," ucap Rafa saat diwawancara media. "Aku tahu rasanya diremehkan cuma karena kelahiran." Setiap kali ia berbicara, publik terharu. Mereka melihat bukan sekadar pewaris kaya, tapi lelaki yang pernah jatuh, terluka, dan bangkit dengan cinta yang tulus. Keluarga Arman akhirnya benar-benar berubah. Setelah melihat kerja keras dan ketulusan Rafa, Tuan Arman datang lagi, kali ini tanpa jas, tanpa mobil mewah, hanya dengan hati yang tulus. Ia menunduk di depan putranya. "Nak, ayah tidak datang membawa kepentingan apapun, hanya penyesalan." "Kau benar. Harta tidak lebih berharga dari ketulusan." Rafa tersenyum, menepuk bahu ayahnya. "Aku sudah memaafkan. Ya, aku juga belajar. Kalau dendam hanya akan membuat hati kotor. Sekarang, biarlah kita mulai dari nol." Sebagai keluarga, air mata bahagia menetes di pipi Nyonya Ratna untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, keluarga itu makan bersama di meja yang sama, bukan di rumah megah, tapi di warung kecil yang dulu menjadi saksi cinta Rafa dan Nisa. Di tengah tawa kecil dan obrolan hangat, Nisa menatap suaminya lembut. "Mas, semua yang terjadi dulu nggak sia-sia, kan?" "Enggak, Nis. Kalau aku nggak diusir, aku nggak akan tahu arti cinta sejati." Di luar, hujan rintik turun perlahan, sama seperti malam pertama mereka berjuang di kontrakan dulu. Tapi kini, air hujan bukan lagi simbol kesedihan, melainkan berkah yang menandai babak baru kehidupan mereka. Rafa dan Nisa telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan untuk bertahan. Cukup hati yang setia dan keberanian untuk melawan dunia. Dan kisah mereka menjadi legenda di kalangan masyarakat. Kisah tentang seorang pemuda yang diusir karena cinta, tapi akhirnya menjadi simbol ketulusan, kesederhanaan, dan kekuatan cinta yang tidak bisa dibeli dengan harta.